bahwasanya Ramadan adalah jantungnya tahun. Tatkala Ramadan itu rusak, maka seluruh tahun, seluruh bulan selama setahun itu akan rusak. Wa idza suluhat, tatkala Ramadan itu baik, maka seluruh tahun akan ikut baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma nawaitu ta'allum wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati wa rasulih wad du'a ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'an wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama mengikuti kajian kitab Kasyifatus Saja karangan seorang ulama, Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu seperti pembahasan sebelumnya, melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai tentang syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Faslun syurutu wujubihi khamsatu asya. Islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihhatun wa iqamah. Faslun tining panika setung pasol setetap idalun neraki na banyak-banyak syarat asana pasah. Surutu wujubihi tining banyak-banyak syarat wajib pasah khamsatu asya panika bedelema banyak-banyak perkara. Islamun situng Islam wa taklifun dua mukallaf, taklif perintah depa ukun perintah, wa itaqatun telok mampu untuk apa sah, wa sihhatun empat sehat, wa iqamatun lema bedeneng pok compok atau bedeneng maroma. Syarat wajibnya puasa itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua taklif, yang ketiga itaqah, mampu untuk melaksanakan puasa, yang ketiga mampu untuk melaksanakan puasa, yang keempat sehat, yang kelima bukan di waktu perjalanan, ada di rumah. Para hadirin mustami'in mustami'at, pemirsa dimanapun Anda berada, InsyaAllah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang tentunya kita harus mengetahui syarat dan kewajiban dan rukun syarat wajibnya puasa ataupun rukunnya puasa di bulan Ramadan.
Oleh karena itu, kami di sini akan membahas tentang syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Ada syarat sahnya puasa, ada pula syarat wajibnya puasa. Syarat sahnya puasa sudah kami bahas dalam kajian sebelumnya, dan sekarang akan kami bahas tentang syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa di sini diterangkan ada 5 perkara. Yang pertama Islam. Islam itu termasuk syarat mutlak. Jadi setiap ibadah itu syarat mutlaknya adalah Islam. Islam ay walau fima madha. Sekalipun orang itu kemudian terjadi murtad Islam. Jadi syarat utama adalah Islam. Nah, misalnya ini kejadian ada orang Islam kemudian murtad. Kemudian orang tersebut kembali pada Islam, maka orang tersebut wajib hukumnya melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, taklif. Apa itu taklif? Bulughun ay bulughun. Bulughun itu baligh, ya. Sampai usia diperintah untuk melaksanakan puasa. Usia baligh itu baligh mukallaf. Usia 9 tahun, sempurna usia 9 tahun. Kemudian bihtilamin, disertai dengan ihtilam, atau misalnya perempuan disertai dengan keluarnya darah haid. Ada baligh itu tidak keluar darah haid dan tidak ihtilam, tapi usianya sudah 15 tahun. Maka ketika sampai usia 15 tahun, sekalipun tidak keluar darah haid atau tidak ihtilam, maka anak-anak tersebut termasuk pada usia baligh. Di samping baligh, mempunyai akal. Karena ada orang ini usianya 15 tahun, 20 tahun, tapi tidak punya akal, dalam artian gila, maka tidak wajib. Jadi wala yajibus shaum 'ala shabi wa majnun. Jadi kalau ada anak-anak belum baligh, belum usia 9 tahun, belum usia 15 tahun misalnya, di bawah usia 9 tahun ada anak-anak usia 7 tahun, maka tidak wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, seandainya anak-anak tersebut melaksanakan puasa, bagaimana hukum puasanya? Apakah sah? Ini kembali kepada bahasan yang pertama. Ada anak-anak usia 8 tahun tapi sudah punya akal, sudah pintar. Atau 7 tahun, bahkan 6 tahun sekalipun, punya akal, pintar, usianya masih 6 tahun, belum baligh. Maka misalnya melaksanakan puasanya sah, tapi tidak wajib. Jadi beda antara wajib dan tidak sah, beda. Jadi yang wajib melaksanakan puasa itu yang pertama Islam, 2 mukallaf. Jadi ketika orang tersebut sudah ditaklif, diwajibkan untuk melaksanakan puasa, ternyata ada anak-anak usia 15 tahun tidak puasa, maka hukumnya haram. Karena anak-anak tersebut tidak melaksanakan kewajiban. Karena yang dinamakan hukum wajib itu adalah ketika kita melaksanakan hal tersebut, kita mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan siksaan. Itu yang namanya hukum wajib. Jadi fala yajibu shaum ala sabiyyin wa majnunin wa maghma alaih. Maka misalnya ada orang itu tidak punya akal,
orang gila sekalipun sudah balik maka tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan itaqah, ialah mampu terhadap puasa di bulan Ramadan. Ay qudratul lis-shaum fala yajibu ala man la yatiqu likibarin aw maradin yubihu tayyib. Maka kata ulama, maka tidak wajib puasa atas orang yang tidak mampu, ketidakmampuannya karena sepuh, tua, au maradin, atau karena sakit. Karena ini elat ya. Karena ada orang pura-pura tidak mampu, ada. Ini kalau urusan puasa. Jadi kalau puasa itu ada syarat wajibnya, ada mampu atau tidaknya. Jadi kalau tidak mampu, tidak usah dipaksakan. Itu kalau puasa. Lain dengan sholat. Kalau sholat tidak ada alasan, tidak mampu. Makanya ketika kita tidak mampu untuk berdiri dalam sholat, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Kalau kita tidak bisa atau tidak mampu untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk, maka kita diperintahkan untuk sholat dalam keadaan berbaring. Nah, kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berbaring, ini sudah sakit parah, maka usahakanlah sholat dengan terlentang. Kalau terlentang sudah tidak bisa, usahakan sholat dengan isyarah. Kalau isyarah sudah tidak bisa, geraknya hati. Kalau hati sudah tidak bisa, berarti mau disolati, kan itu. Jadi lain dengan puasa. Kalau puasa itu tokoh. Syarat wajibnya diantaranya ialah harus mampu. Qudratun lis-shaum. Jadi kalau misalnya ada orang sudah taklif, usianya 15 tahun ke atas atau 9 tahun disertai dengan ihtilam atau keluarnya darah haid bagi perempuan, kemudian orang tersebut puasa tidak mampu, mungkin lemah dan semacamnya, atau karena sakit, maka tidak wajib. Di waktu itu yang tidak wajib. Di waktu itu yang tidak wajib. Namun wajibnya nanti setelah Ramadan. Bukan berarti tidak wajib selamanya. Wajib diqadha. Ini syarat wajibnya puasa yang ketiga. Yang keempat, syarat wajibnya puasa yang keempat, sihah. Orang yang melaksanakan puasa itu dalam keadaan sehat. Fala yajibu ala maridin. Maka tidak wajib melaksanakan puasa atas orang yang sakit. Jadi puasa tidak wajib bagi orang yang sakit. Yang mana sakitnya bisa membahayakan. Kalau sakitnya bisa membahayakan terhadap dirinya ketika melaksanakan puasa, maka lebih afdal, ya. Yaitu mahusum dororon. Jadi maka orang tersebut boleh tidak melaksanakan puasa. Tapi kalau tidak membahayakan, maka alangkah baiknya orang tersebut harus puasa. Gitu. Ini perbedaan. Ini syarat yang keempat, sehat dalam melaksanakan puasa. Jadi wajib, maka tidak wajib bagi orang tersebut. Waktu itu yang tidak wajib. Namun setelah Ramadan nanti wajib diqadha. Jangan mentang-mentang kita sakit, misalnya ada orang sakit di bulan puasa, mentang-mentang sakit, kadang mesti bilang, maka wajib diqadha setelah bulan Ramadan. Jadi yang tidak wajib ketika itu, ketika sakit. Ketika kita sakit di bulan Ramadan. Wa khamisuha, kata ulama, wa khamisuha iqamah. Yang kelima, syarat yang kelima yaitu iqamah. Jadi harus di rumah. Nah, jadi ketika kita tidak perjalanan, maka hukumnya wajib puasa. Nah, kalau perjalanan bagaimana? Apakah tidak diperbolehkan untuk puasa? Bukan tidak diperbolehkan. Namun ketika kita perjalanan itu boleh tidak puasa. Jadi jangan sampai salah paham.
Kalau ketika kita ada dalam perjalanan, maka kita boleh tidak puasa. Diperbolehkan orang yang perjalanan itu tidak puasa. Karena ada 6 golongan, ada 6 orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Dengan catatan nanti setelah Ramadan diqadha. Di antaranya yaitu orang musafir, orang yang sakit, kemudian orang yang sakit, orang yang hamil menyusui, terus orang yang sudah sepuh, yang sudah tua. Ini diperbolehkan untuk tidak puasa. Bukan berarti tidak wajib puasa. Di waktu itu tidak diwajibkan untuk puasa. Ada orang musafir itu tidak diwajibkan di waktu itu untuk puasa. Tapi dengan catatan, yang pertama, setelah puasa, setelah Ramadan wajib diqadha. Dan juga syaratnya, yang boleh tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan ketika kita musafir, kita yang berangkat, orang yang musafir itu berangkat sebelum fajar. Jadi sebelum fajar sudah berangkat, keluar dari rumah. Maka diperbolehkan untuk tidak puasa. Maka ini kalau membahayakan. Tapi kalau misalnya puasa dalam keadaan musafir, puasa itu tidak membahayakan, maka afdol. Maka yang lebih utama adalah puasa. Maka kata ulama, fa in tadarrara bihi fal fitru afdol. Wa illa fasawmu afdol. Jadi kalau misalnya puasa itu membahayakan terhadap orang yang musafir, maka tidak puasa itu lebih afdol. Namun sebaliknya, wa illa fasawmu afdol. Kalau tidak membahayakan, sekalipun dalam keadaan puasa kita musafir misalnya, tapi seandainya tetap puasa, ditahan tetap puasa, tidak makan, maka tidak membahayakan. Maka itu yang lebih afdol ialah puasa. Dan juga yang diperbolehkan untuk tidak puasa itu orang musafir kalau keluar dari rumahnya qabla fajri yaqinan, sebelum fajar. Nah sekarang falau nawa lailan, kata ulama, falau nawa lailan summa safar wa syakka asafar qabla al-fajri aw ba'dahu lam yuftir. Nah ini perlu diperhatikan. Misalnya ada kejadian, ada orang niat di waktu malam, kemudian summa safar, kemudian orang tersebut musafir perjalanan, wa syakka dan orang tersebut ragu. Beda orang niat waktu malam, seumpama niat pas musafir, setelah di perjalanan orang tersebut mang ragu, asafaru qoblal fajri aw ba'dahu. Nah sekarang timbul rasa ragu atau mang di tengah-tengah perjalanan. Apa yang diragukan? Apakah tadi saya berangkat dari rumah itu sebelum fajar apa setelah fajar? Ragu. Tidak jelas. Apakah yang berangkat tadi sebelum fajar? Apakah setelah fajar? Apakah setelah imsak yang berangkat dari rumah? Apa sebelum imsak? Maka kalau terjadi seperti itu, apa kata ulama? Lam yuftir. Maka tidak boleh untuk tidak puasa. Maka tidak boleh untuk berbuka. Lanjutkan puasanya kalau memang ragu dalam waktu keluar. Apakah setelah imsak atau sebelum imsak? Karena yang diperbolehkan untuk tidak puasa bagi orang musafir itu kalau keluar sebelum imsak. Juga yustasna min dzalika madimus safari fala yubahu lahul fitr. Ini catatan perlu diketahui, perlu diingat. Orang musafir yang diperbolehkan untuk tidak puasa kalau musafirnya itu sebentar. Kalau musafirnya sampai berbulan-bulan, selama bulan Ramadan penuh misalnya mudimus safar, fala yubahu lahul fitr, maka juga tidak boleh untuk tidak puasa. Kenapa kok tidak boleh? Li'annahu yu'addi ila isqatil wujub bil kulliyah. Karena hal tersebut, kejadian tersebut
Musafir yang terus menerus, yang waktunya panjang, itu bisa menggugurkan terhadap kewajiban semuanya bil kulliyah. Wa inna ma yadharu jawazul fitri fi man yarju iqamah. Nah, yang boleh kita tidak puasa, boleh musafir yang tidak puasa ketika orang tersebut musafirnya, safarnya itu sebentar dan ada niat untuk iqamah. Jadi perjalanan hanya 2 hari, 3 hari misalnya, musafir sampai 3 hari, 4 hari dan semacamnya. Nah, oleh karena itu jangan kita hanya misalnya ketika mentang-mentang kita musafir boleh misalnya kita tidak puasa, bukan seperti itu. Ada syarat-syarat yang ditentukan. Jadi yang boleh orang musafir tidak puasa ketika perjalanan itu berangkat dari rumah sebelum imsak, dan juga perjalanan itu tidak lama, tidak sampai 1 bulan. Ini bisa isqatul wujub bil kulliyah. Para hadirin mustami'in mustami'at, pemirsa dimanapun Anda berada, inilah penjelasan sebagian daripada syarat wajibnya puasa. Ada 5. Yang pertama Islam. Jadi harus Islam, karena kalau bukan orang Islam itu bukan ahli ibadah. Yang kedua mukallaf. Yang ketiga mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi kalau ada orang tua sudah usianya 80 tahun ke atas tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka tidak wajib untuk melaksanakan puasa, cuman wajib fidyah. Terus harus dalam keadaan sehat. Kalau tidak sehat, maka hukumnya tidak wajib puasa. Bukan berarti tidak boleh puasa, tidak wajib puasa. Yang kelima yaitu bukan musafir, ada di rumah. Oleh karena itu harus kita hati-hati dalam melaksanakan, dalam menghadapi puasa Ramadan. Di dalam puasa Ramadan, karena puasa Ramadan kata ulama termasuk jantungnya tahun. Maka dikatakan Ramadan qalbus sanah. Idza suluha Ramadan sulahatis sanatu kulluha. Wa idza fasada Ramadan fasadatis sanatu kulluha. Bahwasanya Ramadan adalah jantungnya tahun. Tatkala Ramadan itu rusak, maka seluruh tahun, seluruh bulan selama setahun itu akan rusak. Wa idza suluhat, tatkala Ramadan itu baik, maka seluruh tahun akan ikut baik, seluruh bulan akan ikut baik. Oleh karena itu maka kita harus berhati-hati dalam melaksanakan Ramadan, di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, untuk menjaga ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan asal-asal kita puasa, kita harus mengikuti syarat dan rukun yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Para hadirin mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang telah kami sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.